Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma salli ala habibina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ayuhas sa'imun, jamaah salat duhur Masjid Haqqul Mubin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh keberkahan ini, di tempat yang penuh dengan keberkahan bersama orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat-saat yang penuh keberkahan juga karena bulan Ramadan, usai mengerjakan salat wajib dan dalam majlis, dalam perkumpulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul, kita bisa bersua, kemudian kita bisa sejenak duduk sama-sama mengkaji ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan sebuah bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena salah satu bentuk kesyukuran tertinggi seorang hamba adalah memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang patut kita renungi ketika beliau bersabda di hadapan para sahabat-sahabatnya, "Innallaha yu'tid dunya liman yuhib wa man la yuhib, wa la yu'til imana illa liman ahab." Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan dunia kepada siapa saja dari hambanya, baik yang beliau cintai ataupun hamba yang tidak beliau cintai. Wala yu'til imana illa liman ahab. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan keimanan dalam hati seseorang kecuali kepada hamba yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Maka semoga kehadiran kita di rumah yang penuh keberkahan ini, di Masjid Allah Subhanahu wa taala, merupakan salah satu bentuk hadirnya cinta Allah di dalam diri kita semua. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berbicara masalah keistimewaan bulan Ramadan, insyaallah kita semua pasti sudah sering mendengarkan, sering membaca, sering menyimak penjelasan-penjelasan guru-guru kita, masyayikh kita terkait keistimewaan bulan Ramadan. Tentu bulan Ramadan adalah bulan yang paling istimewa dari semua bulan-bulan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sirah itu melewati bulan Ramadan sebagai bulan wajib puasa itu hanya 9 kali. 9 kali bertemu dengan bulan Ramadan. Mungkin kita lebih banyak bertemu dengan bulan Ramadan dibanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kewajiban berpuasa di bulan Ramadan itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam pada tahun kedua Hijriah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun terakhir kehidupannya itu tidak bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi Rasulullah melewati bulan Ramadan 9 kali. Dalam perjalanan singkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mencontohkan kepada kita bagaimana beliau menyambut bulan Ramadan, bagaimana beliau memasuki bulan Ramadan dengan penuh perhatian yang luar biasa. Kenapa? Karena beliau ingin menunjukkan kepada kita bahwa bulan itu adalah bulan yang bukan bulan seperti biasanya. Bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, dan keistimewaan bulan Ramadan kita tahu semua, mulai dari ampunan atau maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalamnya banyak keutamaan yang tadinya ibadah sunnah di luar bulan Ramadan, di bulan Ramadan dihitung oleh Allah sebagai pahalanya seperti ibadah wajib. Tadinya ibadah yang pahalanya dicatat sebagai satu kebaikan di luar bulan Ramadan, maka di dalam bulan Ramadan Allah lipat gandakan 100 sampai 1000 kebaikan. Belum lagi keutamaan yang lain, keistimewaan yang lain. Tetapi yang mungkin menjadi salah satu muhasabah kita, perenungan kita, kenapa Allah mempertemukan kita dengan bulan istimewa ini? Bukankah begitu banyak hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman? Bukankah begitu banyak hamba Allah yang telah mengikrarkan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala?
Kenapa yang Allah pilih untuk bertemu dengan bulan Ramadan ini saya dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa bukan orang lain? Kenapa di sekitar kita melihat ada orang yang tadinya masih bersama kita di bulan Ramadan lalu sekarang tidak bersama kita? Tadinya ada orang yang masih bersama kita 1 bulan sebelum masuknya bulan Ramadan, sekarang tidak bersama kita. Kenapa Allah memilih kita menjadi bagian orang yang bertemu dengan bulan yang istimewa ini? Allah mempertemukan kita dengan bulan istimewa ini karena Allah ingin kita menjadi hamba yang istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin mengistimewakan kita. Maka sangat sayang kalau bulan Ramadan ini berlalu begitu saja dan kita tidak mendapat keistimewaan itu. Salah satu keistimewaan tertinggi dari bulan Ramadan adalah keluar dari bulan Ramadan dan menjadi hamba yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam riwayat disebutkan suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melangkah mau naik mimbar, kemudian beliau berhenti sejenak. Kemudian melangkah lagi, berhenti sejenak. Di antara yang membuat Rasulullah SAW berhenti ketika beliau mau naik mimbar, beliau didatangi oleh Jibril dan Jibril mengatakan kepadanya, celaka orang yang bertemu dengan kedua orang tuanya dan dia tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala karena baktinya kepada kedua orang tuanya. Celaka orang yang bertemu dengan orang tuanya dan tidak berbakti kepada mereka. Yang kedua, celaka orang yang bertemu dengan bulan Ramadan dan keluar dari bulan Ramadan sementara dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Itu kata Rasulullah, alangkah celakanya orang yang telah diberikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan namun tidak memaksimalkan bulan Ramadan dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita melihat dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau di bulan Ramadan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, beliau malam-malamnya diisi dengan qiyamul lail. Tetapi ketika memasuki bulan Ramadan, qiyamul lail Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh lebih maksimal dibanding qiyamul lail di luar bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering memurajaah hafalannya, membaca Quran di luar bulan Ramadan. Tetapi di bulan Ramadan beliau membaca Quran itu jauh lebih banyak dibanding bulan-bulan yang lain. Rasulullah itu dikenal dengan ajwad, orang yang sangat dermawan di luar bulan Ramadan. Tetapi di dalam ketika memasuki bulan Ramadan, beliau jauh lebih dermawan. Bahkan para salafus soleh ada yang membuat perencanaan bagaimana beliau berinfak di bulan Ramadan. 29 hari atau 30 hari sudah mengalokasikan setiap hari berapa rupiah, berapa yang mereka infakkan di bulan Ramadan itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh bagaimana beliau menjaga dan meningkatkan kedermawanan di bulan Ramadan. Tujuannya apa? Semuanya adalah tujuannya berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, bahwa keutamaan, keistimewaan tertinggi dari bulan Ramadan adalah kita keluar dari bulan Ramadan itu sebagai hamba yang muttaqin. Diwajibkan berpuasa atas kita, kata Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Dan salah satu cerminan orang bertakwa yang dijelaskan oleh Ubay bin Ka'ab kepada kita semua. Jadi suatu ketika itu, jamaah yang dimuliakan Allah, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau menjabat sebagai khalifah, dalam sebuah kesempatan bertemu dengan Ubay bin Ka'ab. Sahabat Ubay bin Ka'ab ini adalah salah seorang sahabat ahli Quran. Beliau adalah salah seorang rujukan Al-Quran sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika bertemu, Ubay bin Ka'ab berkata, Umar bin Khattab bertanya, "Ya Ubay, seperti apa orang bertakwa itu?" Nah, seperti apa kita nih setelah keluar dari bulan Ramadan nanti sebagai orang muttaqin? Kata Ubay bin Ka'ab, "Ya Amirul Mukminin, ala ama salakta tariqan dza syauk wahai Amirul Mukminin, apakah Anda pernah melewati jalanan tanah yang penuh dengan duri?" Kata Amirul Mukminin, "Bala, tentu saya pernah melewati jalan seperti itu." Apa kata famaza sana'ata, lalu apa yang Anda lakukan ketika melewati jalan seperti itu? Umar menjawab, syammartu wattaqaitu, saya berhati-hati dan saya waspada. Fazalika taqwa, maka seperti itulah takwa, berhati-hati
dan waspada agar tidak terjerumus pada kemaksiatan, pelanggaran yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu sangat kecil di mata kita. Dan itulah ciri orang bertakwa. Semoga madrasah Ramadan kita dengan ketaatan yang kita lakukan, memaksimalkan ibadah, tilawah, qiyamul lail, tarwih, sedekah dan segala macam, pada akhirnya menjadikan kita orang yang bertakwa dan mengantarkan kita menjadi orang yang berhati-hati dalam segala aktivitas kita. Ibnu Mu'taz menerjemahkan obrolan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan Ubay bin Ka'ab dengan mengatakan, "Khallidz dzunuba saghiraha wa kabiraha zakat taqwa." Jauhi dosa kecil dan dosa besar, maka itulah yang disebut dengan takwa. Wasna' kamashin fawqa ardi syauqi yahdharu ma yara. Dan berperilakulah seperti orang yang berjalan di atas jalanan yang penuh dengan duri, yang berhati-hati ketika melihat duri agar mereka tidak menginjak. La tahqiranna saghiratan. Jangan sekali-kali memandang remeh dosa yang kecil. Fa innal jibala minal hasa. Karena sesungguhnya dosa yang menggunung itu sesuatu yang menggunung itu berawal dari tumpukan kerikil-kerikil kecil. Dosa yang menggunung itu berawal dari perilaku yang memandang enteng dosa-dosa yang kecil. Ketakwaan akan membawa orang untuk menjaga diri dari melakukan dosa yang kecil dan melakukan dosa yang besar. Dan itulah harapan dari bulan puasa yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan pertemuan singkat ini menjadi mau'izah atau menjadi tazkirah buat saya pribadi, menjadi peringatan buat saya pribadi, dan semoga menjadi peringatan buat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar supaya Ramadan, bulan yang istimewa yang kita lalui ini, menjadikan kita juga sebagai hamba yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa, kata Rasulullah, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya illal ju'i wal atash, kecuali rasa lapar dan dahaga. Semoga kita dijauhkan dari golongan itu dan semoga kita dikumpulkan bersama golongan orang-orang yang muttaqin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.